Ini Mbak Mila yang para pesedekah selalu masukkan uang BIBD. Mbak Mila di first floor. Baju kurung ala Malaysia. Kita ke tempat Mbak Mila dulu. Kamu bawa mana? Ada sesuatu yang ketinggal macamnya enggak ya? Tasku mana? Oh. Guys, aku mau ke tempat Mbak Mila bawa si Cimel karena dari Tuari belum pernah ke tempat Mbak Mila dan aku mau kasih lihat ke kalian orang yang juga ikut berjasa dalam acara atau proyek sedekah yang aku buat di Indonesia. Jadi Mbak Mila ini yang tempat untuk menghantar uang transferan teman-teman atau para donatur donasi yang ada di Brunei ya. Jadi karena aku tidak punya account BIBD dan kebanyakan orang-orang Brunei itu kebanyakan punya accountnya itu BIBD, sementara account aku kan catat kan. Jadi kemarin tuh ada beberapa orang yang aku arahkan untuk transfernya itu ke arah Mbak Mila ya. Jadi aku kasih lihat sekalian orang-orang di Brunei sekiranya yang mau menjahitkan baju di arah kedai jahit Ajilanya Mbak Mila ya. Nah, ini bangunan naiknya di sini. Ada pool apa ini ya? Snooker house ya. Selamat malam guys, ini videonya aku mulai hari ini. Ini malam sebelum perayaan Isok ya, jadi mau jumpa Mbak Mila dengan Amar, dengan Akbar. Sekalian mau ucap terima kasih atas pertolongan Mbak Mila selama ini, karena donasi atau uang sedekah itu masuknya ke dalam account BIBD Mbak Mila, karena aku tidak punya account BIBD, sementara account bank aku yang Brunei itu adanya Maybank dengan Standard Chartered. Mostly Bruneian memakai BIBD ya, jadi aku minta tolong untuk memasukkan ke arah account Mbak Mila. Jadi aku mau ucap terima kasih, tetapi saking banyaknya jadi aku takut account Mbak Mila itu kena freeze ya atau kena bekuin. Jadi aku balikkanlah para donatur atau pesedekah itu ke Standard Chartered aku. Jadi boleh guna CDM atau bank in, atau kalau punya account catat boleh transfer ya, atau mungkin dari bank lain pun boleh sebenarnya transfer ke Standard Chartered, tapi mungkin ada charges ya, tapi lagi bisa ya, atau lagi cantiknya itu kalau terus ke account Indonesia aku. Macam mana guys yang dari Brunei? Kalau yang dari Malaysia, dari Singapura terus ke account Indonesia, tapi kalau yang dari Brunei aku belum dapat settlekan ya, macam mana ya, aku pun bingung. Aku udah enak hati juga sama Mbak Mila ya, terlampau banyak merepotkan. Ini masih ngalih guys, rancangannya Mbak Mila mau bawa round-round atau ronda-ronda pusat kota bandar, mau melihat Lampung Cucul. Tengoklah macam mana nanti ya, kalau ada semangat 45 dan semangat kemerdekaan. Kita nih jalan ke pusat kota melihat keramaian sehari sebelum perayaan esok pagi. Ternyata setahun tuh cepet banget guys. Ada tragedi setahun yang lalu, kita nih kabur dari Hotel Tit pindah ke Hotel Brunei Hotel ya. Tepat setahun yang lalu. Mungkin jamnya juga ini coy. Iya enggak, yang kamu nangis, kamu minta pindah hotel tuh setahun yang lalu. Itu si Amar, si Akbar. Itu tuh. Kuat ndak? Halo, selamat malam gantengnya Budi. Halo sayang, aku ndak salim dulu. Oh, dia mau sama dia. Oh, dia mau yang sama yang cantik kok. Dia sehat, alhamdulillah Mbak Mila. Halo, salim dulu sayang. Ndak mau. Salim dulu sayang. Nggak mau. Mau? Nggak mau? Nggak mau sama kamu Mel. Guys, ini Mbak Mila yang teman-teman dari Brunei para pesedekah selalu masukkan uang BIBD. Mari kita ucap terima kasih Mbak Mila. Semoga Mbak Mila juga mendapatkan syafaat, mendapatkan pahala dari apa yang sudah. Iya, amin ya Allah. Mungkin ada 4 tahun atau 5 Mbak Mila? 5 mungkin ya. 5 ini murninya 5 tahun, berarti 4 tahunan lebih. 4 tahun ya, yang Amar digendong Amar bulan 9 ini 5 tahun. 5 tahun.
digendong sama Mbak Mila lihat perayaan hari jadi Sultan Bazar di Bandar. Amar ndak ingat. Digendong sama Mama, sama Budi, lihat, iya makasih. Lihat apa itu perayaan bazar, beli sotong tutuk. Mau yang mana satu? Mbak Mel makan mango sticky rice. Si Amar mau dimsum. Gimana dimsumnya di review? Ada enak. Enak? Enak Enak ya? dijawab. Ini apa namanya? Banner ya? Bukan banner, apa Mel? Papan ya. Jadi esok itu adalah Sultan Brunei birthday ke-79 dengan bertulis Allah peliharakan Sultan dan negara. Aku dengar perayaan hingga bulan September ya guys. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Dadah. Muah. 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 Amar mau lihat cucul. Ini sudah banyak cucul guys. Wow, ada motor yang sangat langka di Brunei, hanya 1-2 biji saja. Jadi kita nih mau ke belakang ke Emporium, First Emporium ya, mau beli Colgate guys. Sambil menggerakkan kaki tapi tidak dapat jalan jauh karena masih ngalih bah. Sini siuk juga hotelnya di pusat kota. Terus di belakang tuh ada yang pernah kita nih mau coba makan, tidak jadi karena tutup Mel. Oh ini ada Tian-tian Pak. oh Tian-tian. Deket sih. Oh, kameranya ke aku. Oh, sebenarnya Mbak Mila tuh mau bawa. Kenapa kan selalu ke kamu Mel? Mau bawa jalan, tapi aku sudah tidak termampu. Aku punya kaki ya. Terus ini mana turunnya? Haya, mana lah? Nih turun nih. Oh, Mbak Mel mau beli Colgate. Boleh kah? Boleh ndak? Kok ndak ada Mel? Sebelah sana. Kenapa kan ndak dibagi? Kita terjun saja boleh ndak? Loncat. Tapi aku pakai skirt. Macam mana pula nih? Macam mana kan? Boleh kah? Jangan Mel. Nyemplung bot lah. Oh, longkang. Nggak ada ya? Di mana? Ya Allah, depan nih First Emporium ya. Jadi kalau mau beli barang, ini harusnya dibagi nih ya, titian. Kalau beli barang dekat nih. Di mana nih? Ih, basah Mel. Ada nggak? Nah, ini adalah suasana malam di pusat kota di Batu Satu guys. Dulu di sini tuh ada istilah Batu 1, Batu 18, Batu 2. Batu 2 ada enggak ya? Jadi satu batu dari pusat kota Bandar Seri Begawan, satu batu itu kurang lebih 1,4 kilo kah berapa ya? Nanti aku tulis ya. Jadi satu batu itu kurang lebih 1,3 kah 4 kilo atau 1,3 atau 1,4 kilo dari pusat kota Bandar. Jadi dulunya itu orang-orang guna batu ya. Kalau di sini lu untuk ukuran panjang itu guna kaki. Satu kaki itu 0,3 meter. Gitu. Mel, di belakang tuh ada bowling. Kamu mau bowling Mel? Makmu suka bowling nih. Lama sudah ndak bowling. Kita mencari Colgate. Mau lagi? Ini kesukaan Mbak Nas Mel. Jadi ingat, Cik Titi sukanya ini guys. Mau cari Colgate. Wow, itu kesukaan email. Do you want to buy it? Mau kah? Hah? Iya, oke. Mahal sekali selalu ya nih gini guys. Ke Emporium beli apa? Beli makeup. Cici Mel beli Colgate. Jalan kaki pulangnya cantik. Kita harus cepat tidur. Kita ini harus cepat tidur. Kami harus cepat tidur. Kita Luguen. Pasal besok mau berjalan kaki arah sana guys. Jadi itu kan Mel, kok nampak? Itu depan tuh kan Masjid Omar Ali. Jadi kita menyusur ke sana. Kata Mbak Mila itu ada apa tuh? Bagi yang akan menghantarkan kita nih dengan tarif $1 Brunei. Ya besok kita jalan kaki, menggerakkan kaki untuk keperayaan. Harus bangun pagi, jangan seperti yang tahun lapas.
stay-nya saja dekat di Brunei Hotel, tapi akhir juga datangnya. Sultan dengan Prince Mati sudah akan datang. Kita baru lari gitu bukan guys? Lari macam dikejar. Apa gitu. Nggak tahu jadwalnya kan, ternyata pagi seingatku tuh pukul 8 macamnya ya. Sultan datang tuh ya. Jadi sebelum 8, 6:30 lah ya. Harap-harap Mbak Mila menjadi ya. Harap-harap Mbak Mila menjadi. Nih lihat aku bawa pop mie tapi nggak tahu dimakan kah enggak pasal sudah kenyang. Tadi makan dimsum. Aduh. Di sini no diet. Hah? Oh iya. Harusnya kita nih jahit baju kita nanti challenge Mbak Mila. Kita beli bahannya di KK Mel. Kita challenge sehari siap ya ke Mbak Mila ya. Anak gadis minta bergambar dengan background Allah peliharakan Sultan dan negara di sini. Biar ternampak kalau dia ke Brunei gitu loh. Biar ternampak si Cimel ke Brunei. Padahal sudah kali ketiga meh. Si Cimel kuat meh. Dia bawa kopernya di sini nanti baru kita nih ke hire. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau numpang tidur di sini pindahan. Iya, boyongan ke sini ya. Hai. Oh, di jalan. Udah ngambil si Amar, Mbak. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Hai. Halo. Ini siapa? Lagi apa? Pakai. Ada Budi sini. Sini. Ya Allah, cek enaknya, Masya Allah. Mau dong. Bude mau dong. Makan sendiri ya. Ya Allah, cek pinter rek. Lo Mel. Ya pinter sekali, anak umur setahun sudah pandai makan sendiri. Mana jempolnya? Waalaikumsalam. Mas Amar datang. Ini siapa ini? Hai. Salim. Hai. Salim. Oh, good boy, Masya Allah. Dapat kue, Mel. Tahu nggak? Uang apa? Bulanan. SPP-nya 165 2 juta. 2 juta. Iya. TK, guys, TK. Tapi kata Mas Helmi kan Kindergarten. di sini ya standar, kalau di rumah kan ya 200 lebih kan. Juna berapa, Mel? Juna 150-an. Itu bagi kami, wes gitu. Pertama masuk pun kan nganu Cuma 1.500.000-an lah. kan. Iya, di sini 2 juta bulanan. Guys, inilah tempat bis kita yang dari Brunei menitipkan sedekah. Semoga Mbak Mila juga mendapatkan keberkahan, mendapatkan pahala. Kemarin tuh sampai aku diginikan, kan terlampau banyak ya yang masuk ke Mbak Mila itu. Mbak Ulan hati-hati tuh ke Mbak Romila, nanti takutnya kena freeze account-nya, terlampau banyak yang hantar. Jadi untuk sementara yang ke account BIB di Mbak Mila aku tangguhkan dulu ya. Jadi yang di sini silakan ngantar ke aku by cash, takutnya Mbak Mila nanti malah kena bekukan kan. Sayang juga account-nya. Kalau mau dikumpulin antar cash saja nggak apa-apa. Iya. Nanti satu kali dikirim. Oh iya. Pengiriman gitu aja. Gitu. Jadi boleh nitipkan kalau sekarang aku di Indonesia, nitipkan ke kedai jahit Ajila sambil ya buat baju kah apakah gitu. Potong celana kah apakah. Potong baju kurung. Potong gabus kan. Semoga dipahami ya, mohon maaf ya yang Promosi. yang aku tangguhkan untuk account BIB di Mbak Mila. Dikuatirinya ya daripada ya kan. Lagi Masya Allah tabarakallah dari Mbak Mila guys. Lihat dibuatin apa lagi baju kurung, padahal baju kurung aku yang selama ini banyak aku pakai juga dari Mbak Mila. Ini lagi dibuatin lagi. Masya Allah, satu lemari nih jangan-jangan nanti dari Mbak Mila semua. Ya Allah. Rezeki, ya Allah dimurahkan rezeki ya Mbak Mila ya. Cantik lagi warna hijau ngam-ngam seperti warna nasi lemak loh. Iya. Oh iyalah. Nanti datang terus buat promo lah dibuat. Iya. Mau coba ya? Ya udah tak coba dulu. Kan stiker aku kan warnanya kayak gini. Lihat guys, dapat lagi baju kurung dari Mbak Mila. Lucu kan? Yalah lucu, ini baju kurung ala-ala Malaysia kayak gini, Mbak. Malaysia namanya. Oh, Tapi kalau yang punggungnya lebar itu baju kurung apa namanya?
labuh kah? Yang modelnya itu kan bokongnya labu kan. Heeh. Baju kurung Rio lah namanya kalau. Malah yang cantik itu yang kayak gini, yang simple, nggak terlampau banyak fashion. Lucu banget, warnanya pun cantik kok. Ini baru baju kurung beneran nih. Iya, ini baju kurung beneran kata Mbak Mila ini guys. Mau baju kurung seperti ini? Enggak, oke. Mau baju kurung seperti ini ke kedai jahit aja lah. Nanti challenge Mbak Mila guys, suruh siapkan sehari ya. Boleh tuh. Boleh siapkan kalau sekiranya mau ada jemputan besok ya. Hari ini hantar saja ke Mbak Mila. Bagi passwordnya Wulan's Live pasti akan disiapkan sehari itu. Kalau Mbak Mila tidak mau Wulan's Live gitu ya, pasti disiapkan nanti. Nah kan lucu oh, mau kembaran sama seperti aku. Seperti ini. Ini roknya apa Mbak Mila namanya skirtnya? Ada yang bilang duyung, ada yang bilang Payung, bukan payung ya? ya payung itulah. Payung ya. Payung, inline, duyung. Kalau duyung bukannya yang belakang gitu? Mbak Mila yang pernah buatkan? Gitu. Pernah ada dulu. Ada ekor belakang. Iya, Yola Mel lucu langsung tak pakai Mel. Jadi nanti kamu cakep ke aku macam kayak Bruneian gitu ya. Apa sayangku? Janganlah pakai beso sama-sama. Jangan sekarang. Bagus. Amar lihat Bude seperti ini cantik enggak Amar? Cantik enggak? Cantik Bude apa cantik Ya, kakak? Cantik siapa? Cantik. Cantik mama apa sih gitu? Kamu mau bilang cantik Mbak Mel malu ya. Iya. Padahal aku sudah agak lama loh nggak buat baju ke Mbak Mila. Tapi Berapa tahun ya sudah? lama. Tahun apa 3 tahun? Mungkin sebelum aku sakit kan. Selepas aku sakit ya kayaknya aku nggak bikin. Tapi ternyata size-nya masih disimpan. Iya, Mbak Mila nyari-nyari buku itu. Simpan ada disimpan pun ada. Tapi kalau Mbak Ulan mah size-nya enak, gampang ngira-ngiranya. Kira-kira di pikiran Mbak Mila gitu. Biasanya ngira-ngira itu pas. Ternyata pas ya. Yang buatin orang rumah apa itu main kira-kira aja. Enggak ada Mbak Mila yang ngantar baju. Yang aku kembaran sama Mel dulu. Yang dress Mel, yang baju hari raya. Ada di rumah yang warnanya kayak ijo ke kuning. Masih Dress. muat, Masih. tapi proses Masih. Mbak Ulan yang sih. Bajunya terjaga jadi baju lama pun. Iya, yang adikku suka itu yang Mbak Mila bikinkan yang mungkin ada 8 tahun lalu masih di kedai yang sebelah situ. Itu pun sampai sekarang masih bagus. Nah kan sekarang tuh model-modelnya seperti ini Mel. Diambil. Cantik kan? Yang simple saja. Nah kayak gini kan simple Coba kayak. kalau pakai polos, Mbak. Kalau bawahnya polos. Polos dulu. Iya sebentar. Satunya bawahannya skirtnya dibagi 2. Ini pun cantik ya model-modelnya di sini. Wah, samaan sama Mau pakai loh kembaran. ini sama. Makanya yang satu tadi roknya polos. Bajunya Si- nanti sama Cimel. Lah kok nanti dipikirnya kita nih Biar anak kakak- kembar. Kakak adik. Oh iya, ini buat Sama-sama Cimel. Cimel pun dibuatin guys. Tapi masih dalam progres. Ayo dijahit sendiri Mel. Jahit tuh. Oh gitu. Guys, polling. Mau yang model 1 atau model 2? Ini yang model 2. Ini agak aku pendekin kan. Ini apa model apa belakang namanya? Pas belakang. Oh. Model 1 tadi atau 2? Kalian pilih yang mana guys? Pilih 1 atau 2, coba zoomkan Mel. Lihatkan full sini. Yang tadi atas bawah sama. Ini yang kedua Oke. Masuk kan? bawahnya polos. Ini tudungnya harus hijau ya? Hah? Tudungnya harus hijau. Kalau enggak, tudungnya hijau bawah pun Iya. Mau pilih model 1 atau model 2? Ini pun masuk juga ya. masuk sebenarnya. Model 1 atau model 2? Model 1 atau model 2? Dipilih. Kalau aku suka yang 1 tadi ya. Jadi dia sepasang gitu ya. Tapi kalau gini pun juga maksudnya cantik kalau sih. ini coba nanti pakai yang baju pendek itu kayaknya bagus. Guys, jadi patokannya kalau kalian mau menjahitkan di arah Mbak Mila, aku dari atas dari tempat kedai jahit Mbak Mila ya. Di sebelah sana itu Lee Apple ya. Jadi kalian lurus saja, teman-teman lurus saja. Jadi ini adalah bangunan selepas bangunan Lee Apple ya. Di depan sini ada Jetson.
Terus ini ada macam kayak klinik hewan ya. Naik saja di first floor. Ada snooker di arah itulah sebelum snooker. Kalau snooker di second floor, Mbak Milanya ini di Mbak Mila sebelumnya itu di sini guys, di sini. Di sini lama, terus pindah ke atas sini ya. Pindah di sini mungkin 4 tahunan mungkin ya dulu di arah depan sini. Nah, jadi aku bagi nomor teleponnya di bawah saja kalau sekiranya mau booking untuk ya sama-sama seperti baju ciulan yang akan dipakai untuk jualan nasi lemak ya. Jadi aku sudah dibuatkan ya, bukan buat, sudah dibuatkan Mbak Mila baju kurung Melayu. Ini macam kayak style-style Malaysianan gitu ya. Baju kurung Malaysia gitu ya. Jadi buat sama seperti ciulan ya di sini di arah Mbak Mila. Nah, cantik. Dan kalau pernah aku challenge Mbak Mila ya buatkan 3 jam siap. Jadi yang mau gagas, mau buru-buru untuk acara jemputan atau acara apa gitu, datang saja ke sini pakai passwordnya Wulan's Live. Mungkin akan dipercepat sama Mbak Mila ya. Cantik ini ya. Padahal Mbak Mila macam mengira-ngira saja gitu, macam membayangkan saja bagaimana size aku ya. Sudah lama sekali aku nggak bikin arah Mbak Mila itu, macam sebelum aku sakit. Masih hafal, masih tahu size-nya dengan cara memperkirakan dari bayangannya. Nah kan, lagipun modelnya selalu cantik-cantik. Mungkin 80% baju kurung yang aku pakai semuanya by Mbak Mila ya, yang biasa aku pakai untuk jualan nasi lemak. Tuh lihat guys, aku nggak dapat move on dari baju kurung ini guys. Cantik kan, dia punya color hijau macam kayak mint gitu, segar gitu ya. Bu, terima kasih nggih, bajunya cantik. Ini ibu yang menjahitkan guys, jadi makasih, langsung tak pakai. Nggih, warnanya itu loh kayak pas ya, kudungnya pun pas, tudungnya, bajunya pun cantik. Sudah lama nggak bikin Bu, tapi kok Mbak Mila masih tahu ukuran saya nggih. Katanya kira-kira gitu. Nah, di depan sana itu kan Lee Apple ya guys. Jadi ini bangunan selepas Lee Apple tuh ada merah-merah tuh Lee Apple kan. Jadi street saja sedikit. Terus di sini ada T9 Snooker and Pool House. Jadi tempat Mbak Mila tuh di sini. Di first floor, naik sedikit yang sebelah sini. Nah, ini persekitarannya. Berdepanan dengan ini ya. Ada Jetson. Kemarin banyak yang tanya di mana posisi kedai Mbak Mila. Sana kan di Apple ya Mbak ya. Jadi bangunan Mbak Mila itu kan kemarin banyak yang tanya sih. Bangunan iya. Terus ini ada T9 Snooker and Pool House. Ya udah aku bagi nomornya saja lah daripada kesusahan. Minta sharing location ke Mbak Mila saja terus ya. Zaman kerajaan mobilnya loh. Nasi kapau. Just rekomendasi hotel buat kalian yang akan ke Brunei. Aku menemukan ini Hajah yang rekomen ya, Hajah sama Haji double N ya. Wulan, kamu coba stay di Higher. Ternyata wow, kamarnya masih baru, hotelnya masih baru. Aku dulu tuh pernah kesini tuh cuman untuk breakfast ya. Kalau untuk stay di sini belum pernah. Ini kali pertama, lihat bersih. Terus dengan harga yang hampir sama dengan hotel yang lain. Ada apanya ini Amar? Ada bathtub. Si Amar mau berendam di sini guys. Amar adalah anak Mbak Mila ya. Kenalkan, namaku Amar. Amar harus mandi dulu, makan dulu yuk. Cantik loh, lihat guys. Dengan harga hampir sama dengan hotel yang lainnya. Just recommendation buat kalian ya. Tapi aku view-nya sebenarnya minta ke depan, tapi dapatnya ini macamnya ke samping deh ya. It's okay lah, never mind. Halo guys, selamat petang. Masya Allah, tabarakallah. Baru saja kami check in di Higher Hotel. Dan tahu nggak guys, ini ternyata di luar dari ekspektasi aku. Aku dulu tuh mikirnya Higher tuh ya biasa saja. Sebentar ya sayang. Sebentar, oke? Oke. Aku pikir Higher tuh ya biasa-biasa saja. Apalagi ada yang tipe dormi. Jadi tipe dormi itu dia sharing. Awas-awas kalau kalian book hotel ini, jangan pilih yang dormi. Kalau yang dormi itu selalunya dia sharing toilet ya. Jadi aku ini pilih yang superior, di atasnya dormi, walaupun di atasnya lagi ada deluxe. Kemarin aku sempat call ke arah
hotel ini apa perbedaan antara deluxe dengan superior? Hanya beda kamar, hanya beda flow atau hanya beda level saja, tetapi untuk jenis kamar, ukuran kamar, interior kamar itu sama. Jadi kusarankan kalian pilih yang superior saja, perbedaannya jauh. Dan jadi kalian nampak guys, teman-teman nampak enggak baju yang aku pakai ini adalah baju kurung yang dibuatkan oleh mamanya Amar. Nah, mamanya Amar ini adalah bestie aku, saudara aku di Brunei. Jadi tadi dia membuatkan baju kurung ala Malaysia katanya kan. Di beberapa video aku pernah berucap atau bercakap kalau aku pengen punya baju kurung ala Malaysia untuk berniaga atau berjualan nasi lemak. Dan alhamdulillahnya lagi-lagi kedai jahit Ajila Mbak Mila membuatkan aku baju lagi untuk yang kesekian kalinya. Jadi rata-rata baju-baju aku itu aku buat di Mbak Mila dan rata-rata juga dibuatkan secara free atau secara gratis oleh kedai jahit Ajila. Jadi bagi teman-teman yang berada di Brunei Darussalam, jom lakastah datang ke kedai jahit Ajila membuatkan baju, siapa tahu kita boleh model yang sama. Ini sangat selesa sekali dipakai. Akhirnya finally aku punya baju kurung yang simple, yang cantik ya Amar. Budi cantik enggak Amar? Cantik. Sini dong masuk ke video bagi tahu Bude Wulan cantik gitu sini. Sini. Bagi tahu Bude Wulan cantik memakai baju yang dibuatkan oleh mama aku. Bilang gitu. Ayo bagi tahu. Warnanya green sama seperti warna-warna nasi lemak. Guys, ini baju si Cimel. Jadi kami itu sebenarnya dibuatkan Mbak Mila tuh 2 pasang ya. Satu buat aku, satunya buat si Cimel. Tapi kalau si Cimel skirtnya beda. Skirtnya kan yang dipakai aku kemarin tuh ya. Jadi si Cimel skirtnya beda. Terus atasnya tuh dia agak pendek sedikit ya. Ini nggak tahu nih model-model Malaysia juga mungkin ya. Ada di sini buat thumbnail. Your muka. Pemalu kah? Apakah anak ini? Oke. Seperti ini. Thank you Mbak Mila.